Apapun pekerjaan kita yang penting konsisten itu pasti nanti ada. Cuma sayang ketika kita tidak ada uang atau tidak megang uang itu kadang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kan disebut asmane Gusti kamu kulasan moho asih. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam untuk teman-temanku semua, saudara-saudara yang saya selalu hormati. Saya selalu hargai bagaimana teman-teman bisa sampai di channel ini. Kita bisa memberikan sharing bareng tentang suatu keilmuan-keilmuan yang mungkin saya dapatkan dari berbagai sumber, entah itu dari guru saya, mungkin itu dari informasi catatan ilmiah pengetahuan dan lain sebagainya. Mohon dikoreksi kalau memang saya dalam penyampaian itu ada kekurangan atau ada kesalahan dalam menjelaskan. Tapi ketika itu salah, jangan pernah kalian itu mencoba untuk memberikan persepsi kesalahan tanpa memberikan informasi tambahan, karena nanti ujung-ujungnya itu menjadi suatu keangkuhan pada diri teman-teman bahwa saya lebih baik dari kamu. Jangan sampai seperti itu, dan semoga saya dihindari dari hal-hal yang seperti itu juga. Oke, di sini saya ingin mengungkapkan suatu rahasia tentang kerezekian, bahwa kita pernah berpikir tentang keilmuan kerezekian bahwa itu adalah takdir. Ternyata benar teman-teman, bahwa manusia itu diperjalankan itu dengan suatu takdir. Tapi di dalam suatu takdir itu manusia itu diperkenankan untuk memiliki nasib. Dalam artian apa? Manusia ditakdirkan lahir dari keluarga siapa, hidup dari kecil seperti apa, mereka ditakdirkan seperti itu. Matinya kapan, mereka ditakdirkan seperti itu. Tapi mereka di dalam itu bisa berbuat baik, berbuat buruk, memperjalankan, walaupun nanti ada garis yang ditentukan oleh Allah, nanti mereka kanan kiri itu bisa. Dan konsep rezeki ini ternyata berkaitan dengan itu semua. Ada rezeki terkait dengan kesehatan, ada rezeki terkait dengan jodoh, ada rezeki terkait dengan keuangan dan lain sebagainya. Itu adalah rezeki. Tapi bagaimanapun itu pandangannya itu tergantung dari diri kita semua. Terkadang ada orang yang memiliki rezeki dengan bertindak, ada yang dengan berpikir, ada yang dengan berdoa, ada. Contohnya apa? Contohnya orang yang rezekinya dengan bertindak. Tuh ada tukang becak misalnya, maaf saya menyebutkan suatu pekerjaan tertentu, ada tukang becak namanya. Tidak mungkin mereka mengerjakan keilmuan itu dengan berpikir, dengan berdoa, tidak mungkin, karena mereka harus mengerjakan. Terus ada kerezekian yang terkait dengan pikiran, ada arsitek, terus akuntan misalnya, terus motivator dan lain sebagainya. Itu mereka harus menggunakan pikiran mereka untuk mempengaruhi dan menjelaskan sesuatu keilmuan yang mereka miliki tersebut. Itu berpikir. Terus yang rezekinya dengan berdoa, ya ini dimiliki siapa saja. Kadang orang ketika terpepet, terhempas, terdesak itu jalan akhirnya kan berdoa. Tidak mungkin tidak. Misalnya, ya Allah, saya di posisi seperti ini, mohon tunjukkanlah. Nah, tapi pada dasarnya manusia itu pasti memiliki jalan. Sampai kepepet pun manusia itu pasti, kalau masih diperkenankan Allah untuk hidup, mereka akan hidup. Makanya Allah memberikan jaminan kerezekian terhadap siapapun, dan Allah menjanjikan, misalnya mintalah akan kuberi, ud'uni astajib lakum, mintalah akan kuberi. Ya itu Allah menjanjikan. Bersedekahlah akan kulipat gandakan, Allah itu menjanjikan. Terus Allah menggantung, oke lah kamu itu akan memiliki jodoh seperti ini, memiliki seperti ini, tapi untuk memperoleh ini loh, kejar, ikhtiar, caranya gimana terserah kamu. Karena bolak-balik para motivator yang terkait dengan kerezekian itu berbicara hal tersebut itu yang berkaitan dengan luar.
Semua itu tergantung dari persepsi kita. Kalau persepsi kita A, maka yang terjadi A. Persepsi kita B, yang terjadi adalah B. Seperti itu. Terus ada klasifikasinya, ya banyak sih dijelaskan di Al-Quran, di hadis atau apapun, bahwa rezeki yang udah dijanjikan itu bisa dikejar, misalnya dengan berdagang, berwirausaha, dan lain sebagainya. Itu adalah rezeki. Terus rezeki misalnya yang dititipkan, itu misalnya amanah anak, istri, itu adalah rezeki yang dititipkan, suatu saat tetap akan diambil kembali. Terus adalah rezeki yang misalnya sifatnya ditabung atau bersifat tetap abadi, misalnya amal jariah, membangun tempat peribadatan dan lain sebagainya. Terus nanti ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah ini loh, yang kadang itu di luar nalar manusia, tiba-tiba ada itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika kamu bertakwa, ketika kamu beriman, Allah memberikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah caranya beriman di mana? Banyak, termasuk ada ibadah, termasuk ada mengakui keesaan Tuhan, termasuk ada menjalankan rukun Islam, termasuk ada sedekah dan lain sebagainya. Itu adalah informasi dari ketakwaan. Bahwa takwa itu kan esensinya menjalankan hal baik, meninggalkan hal buruk, apapun itu. Makanya itu menjadi esensi dari sebuah ketakwaan. Terus rezeki yang diminta, rezeki yang didoakan melalui ibadah itu adalah rezeki yang perlu untuk diyakini. Itu adalah tentang rezekian. Makanya pada zaman dahulu, ketika orang-orang sudah dimakam wali lah, kayak contoh siapa namanya, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Ketika dia sudah meyakini penuh tentang suatu kerezekian dan dia ingin menghapus rezeki karena katanya rezeki itu banyak hisabnya, dia mencoba memberikan rezeki itu kepada lingkungan di masyarakat sekitarnya. Ternyata udah diberi semua, masih banyak nih. Oke lah, saya mau cari kurma busuk, saya beli dengan harga mahal. Nah ternyata ketika dibeli dengan harga mahal, di luar daerah terserang penyakit yang penyembuhannya itu dengan kurma busuk, maka kurma itu dibeli dengan harga yang tinggi. Berapa sih informasinya? 3 kali lipat atau 5 kali lipat dari harga dia beli. Tidak tambah miskin, malah tambah kaya. Itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki karena keyakinan dan lain sebagainya. Makanya dalam menjemput rezeki itu perlu kita meyakini bahwa rezeki itu kita yakini, kita manusia pasti punya. Apapun pekerjaan kita, yang penting konsisten, itu pasti nanti ada. Cuma sayang ketika kita tidak ada uang atau tidak megang uang, itu kadang kita, saya tidak memiliki uang, saya tidak megang uang. Ini loh yang kadang itu menjadi dilema bagi diri kita. Kita tidak memiliki uang, jadinya kita tidak yakin lagi, kita was-was, kita ragu. Baik seorang milioner pun, kalau misalnya dia punya hutang terus besok ada deadline, itu mereka menjadi punya uang dan punya uang dan. Padahal kadang jalannya manusia itu bukan seperti itu. Kadang Tuhan mengatur jalan-jalan tertentu yang mungkin aneh tapi terjadi gitu. Terus nanti rezeki lewat amal soleh, yaitu tadi tentang ketakwaan tadi. Siapa yang bertakwa akan diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terus rezeki yang secara umum itu memang terjadi. Contohnya adalah bekerja. Kalau kalian tidak bekerja, itu kalian tidak dapat uang. Itu secara umum memang ya seperti itu jalannya. Terus ada yang rezeki karena kesabaran, karena dia menekuni, karena dia profesional, terus karena dia istiqomah, maka dia akan memperoleh rezeki tersebut. Nah sekarang begini, sudah sejauh mana keyakinan kita terhadap jalan rezeki kita? Walaupun kita meyakini sesuatu, kita harus menjalankan dengan istiqomah ya teman-teman. Walaupun saat ini kondisi kita mungkin tidak meyakinkan,
Tapi kalau kita menjalani sesuatu yang kita yakini itu sumber rezeki dengan tekun, pasti itu nanti ada uangnya. Apatah sekarang rezeki melalui pekerja keras yang ada, melalui dunia online yang ada, bahkan orang-orang yang menipu orang lain pun bisa mendapat sumber rezeki kan seperti itu. Makanya sumber rezeki ini adalah rahasia yang besar. Kita tidak bisa menjudge bahwa rezeki itu begini begitu, tidak bisa. Karena memang sejatinya itu ada jalannya. Makanya kita perlu perlu mempelajari apa sih informasi-informasi yang ada di Al-Quran tentang jalan-jalan seperti itu. Oke, saya mencoba membacakan suatu surat dari Az-Zukhruf. Ini ayat berapa ini? Ayat 32 ya. Saya baca artinya saja, semoga kita bisa memperoleh hikmah dari pembelajaran ini. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nah, ini bertanya. Misalnya ada orang yang menjadi bos, menjadi pimpinan, menjadi presiden. Apakah mereka yang kau andalkan untuk menjadi sumber rezeki dari dirimu? Yang dimaksud di sini adalah rakyat atau pemimpin atau bawahan ini. Terus lagi, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian di atas mereka, sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini sedikit tapi jelek. Karena apa? Ini menandakan bahwa memang di dunia ini ada struktur-struktur yang memang di bawah Tuhan, ada yang di atas, ada yang di bawah, supaya mereka bisa saling mengisi. Yang di atas bisa memberikan pekerjaan pada yang di bawah bisa mengabdi pada yang di atas. Kalau semua di atas semua, siapa yang ada di bawah? Kalau di bawah semua, siapa yang memberi pekerjaan? Siapa yang memberi gaji? Kan seperti itu. Makanya kadang roda itu berputar. Ada orang yang tiba-tiba naik, ada tiba-tiba di bawah, itu sudah biasa. Bahkan ada orang yang bekerja dengan baik, gaji UMR bahkan di atas UMR, tiba-tiba perusahaannya kolab, bangkrut, dia di PHK, dipecat, besoknya tidak bekerja. Itu ya ada. Makanya dalam rahasia tentang kerezekian ini sebenarnya sulit untuk diinformasikan, bahwa untuk orang-orang yang kelihatan tidak bekerja ternyata kehidupannya lebih baik. Misalnya di saat ini ada dia sering buat konten, misalnya FB Pro misalnya, terus ada yang sering membuat konten misalnya untuk affiliate di TikTok atau jualan di di Shopee dan lain sebagainya sebagai dropshipper, itu ada. Terus atau ada yang di YouTube itu juga ada. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka bahwa si ini tidak bekerja kok memiliki rezeki seperti ini. Apakah dia memelihara tuyul? Apakah dia begini? Belum tentu. Maka dari itu kita perlu mempelajari kehidupan fenomena saat ini, dan juga mempelajari kehidupan yang apa di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan. Terus ada lagi, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Al-Baqarah 233. Ingat, kalian memperjalani kehidupan ini itu kan merupakan suatu pemberian dari Tuhan, dan Tuhan tidak membebani kalian. Kalian itu misalnya saat ini memperoleh suatu ujian A, ujian B, ujian C, itu adalah keadaan yang diberikan Tuhan untukmu. Mungkin kamu yang sanggup, atau mungkin itu sebagai penebusan dirimu untuk membersihkan dari mungkin kotoran-kotoran dosa dan lain sebagainya. Terus jangan kok harus saya ya, kok harus gini. Saya dulu pernah bertemu dengan seseorang yang ternyata dia bangkrut, itu hutangnya itu berapa triliun gitu. Padahal aku yang melihatnya aja kok bisa gitu, tapi dia
begini loh, pernah bilang begini, coba Tamas bayangkan, saya bekerja banting tulang misalnya, kalau bukan karena kekuasaan Allah, bukan karena keajaiban Allah, misalnya saya hari ini meyakini bahwa saya dalam 1 bulan itu bisa memiliki gaji 30 juta, 50 juta, 100 juta. Untuk membayar 1 triliun itu berapa tahun lamanya? Coba kita bayangkan sendiri, misalnya sebulan dia bisa memiliki 100 juta, itu sudah tinggi loh, lebih dari direktur loh. 100 juta kali 12 berarti 1,2 M. Misalnya sisa hidupnya tinggal 20 tahun, karena dia memang tidak tua tidak muda, sedangkan 1,2 M kali 20 berarti 40, katakanlah 50 lah, 50 M. Masih jauh dari kata 1 triliun teman-teman. Tapi kenyataannya setiap perjalanannya itu dimudahkan, dalam artian dibantu kolega, dibantu teman, dibantu siapapun dari arah yang tidak pernah dia duga caranya. Dan itu sangat rahasia Tuhan yang didapatkan di detik-detik terakhir. Mentok, ketika sudah mentok hari ini, jebret. Sore ini misalnya sore, jam 15 sore, ternyata habis maghrib itu mendapatkan jalan keluar yang secara tiba-tiba merubah garis informasi dari dalam dirinya. Jadi dia meyakini bahwa oh begini toh cara Tuhan memperjalankan hambanya, kan gitu. Terus di dalam Asyura ayat 27, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Ini manusia itu mempunyai watak sombong dan aku, itu sudah pasti. Tidak percaya aku kalau manusia tidak memiliki sifat ini, baik itu kiai sekalipun, horduk semua wage, kiai yang alim sekalipun, kalau mereka dikasih cobaan tentang kerezekian ini secara berturut-turut tanpa dijatuhkan, tanpa dihinakan sesekali, itu pasti mereka sombongnya luar biasa. Misalnya memiliki rezeki miliaran, triliunan, bisa bikin 1000 masjid misalnya, pastikan mereka memiliki kebanggaan atas 1000 masjid tersebut. Bisa menikahi banyak wanita misalnya, itu kan pasti mereka menjadi angkuh, sombong dan lain sebagainya. Bisa memiliki perusahaan yang mempekerjakan ribuan karyawan misalnya, mereka akan muncul sifat arogansinya. Itu adalah sifat manusia. Makanya dalam hal ini kita wajib untuk berbenah diri. Kenapa sih kok saya mendapatkan takdir seperti ini, kok saya diperjalankan seperti ini? Pasti memiliki rahasia-rahasia tertentu yang Tuhan itu pasti memiliki perjalanan yang indah nanti pada waktunya. Terus di dalam Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Nah, kita dilarang untuk takut. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Makanya kalau orang yang menanggung orang, rata-rata itu hidupnya lebih mulia, biasanya itu karena itu. Ada orang yang memiliki panti, kalau benar loh ya, pantinya benar loh ya, pasti rezekinya akan dijamin. Misalnya ada orang pondok pesantren dan pesantrennya itu dilalah gratis. Nah, itu adalah rezeki dari Tuhan yang Tuhan berikan lewat berbagai jalan gitu. Terus sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Terus ada lagi di dalam Al-Ankabut ayat 60, dan berapa banyak binatang yang tidak sanggup membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Contohnya apa? Contohnya cicak.
Apakah cicak itu bisa terbang? Tidak, tapi memang rezekinya adalah lewat nyamuk yang terbang. Apakah buaya? Buaya kok makan dari hewan-hewan di darat? Apakah dia bisa ke darat? Bisa, tapi dia akan berlari menuju ke darat? Tidak, tapi dia akan mencegat hewan-hewan yang sedang minum. Dan seperti ini, makanya kita perlu untuk mawas diri dan perlu untuk sadar akan hal tersebut, teman-teman. Semoga ini bermanfaat, sedikit informasi ini. Semoga kita bisa lebih bijak dalam menjalani kehidupan ini, apalagi terkait dengan kerenjikan. Selamat pagi, siang, dan malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.